Berikutnya akan saya bahas jenis yang kedua, dan pernah saya katakan di awal, jenis kedua ini memiliki 4 bentuk seperti yang saya tulis di papan itu, yaitu A dikalikan nilai mutlak fx kuadrat plus B dikalikan nilai mutlak fx plus C positif, itu yang pertama, dan seterusnya. Dan perlu diingat bahwa fx itu adalah fungsi linier satu variabel, karena ini babnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan kalau kalian amati dengan cermat itu, jadi kalau kalian amati dengan cermat, bentuk ke berapa ini, bentuk yang kedua ini adalah, jadi kalau kalian cermati itu ada 4 bentuk jenis kedua, itu analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi jenis kedua ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang analog dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, karena dia analog dengan pertidaksamaan kuadrat, maka langkah-langkahnya, cara menyelesaikan persoalan itu sama dengan menyelesaikan analog dengan cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Ya, itu sudah saya berikan contoh satu. Contoh satu itu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan nilai mutlak x plus 1 kuadrat, kemudian min 7 dikalikan nilai mutlak x plus 1, kemudian plus 3 positif atau sama dengan 0. Ya, itu akan saya selesaikan. Ya, langkah-langkahnya, karena ini juga bagian, ini bagian dari pertidaksamaan, maka langkah-langkahnya sama. Tadi ingat, langkah 1 apa? Langkah pertama adalah ruas kanan harus bernilai 0. Nah, jadi ruas kanan harus bernilai 0. Ini sudah, ruas kanan sudah bernilai 0. Nah, jadi langkah pertama itu sudah ruas kanan. Nah, itu sudah bernilai 0. Ruas kanan sudah bernilai 0. Kemudian langkah kedua apa? Menentukan pembuat 0. Langkah kedua itu adalah menentukan pembuat 0. Nah, langkah kedua menentukan pembuat 0. Berarti 2 dikalikan x plus 1 kuadrat min 7 dikalikan x plus 1 plus 3 harus sama dengan 0. Itu kan? Itu apa artinya? Menentukan pembuat 0. Ya, ini jadi pembuat 0. Nah, kalau kalian nggak bingung, langsung. Kalau kalian masih belum mahir, karena ini kaitannya dengan materi pada persamaan linier, persamaan nilai mutlak linier satu variabel yang berbentuk persamaan kuadrat. Ya, kita ini mencari pembuat 0, ini difaktorkan begitu. Nah, x plus 1 begitu min 1 begitu dikalikan dengan x plus 1 begitu min 3 begitu sama dengan 0. Itu pemfaktorannya. Pemfaktorannya itu siapa? 2 dikalikan nilai mutlak x plus 1 min 1 itu sama nilai mutlak x plus 1 min 3 sama dengan 0. Difaktorkan seperti itu. Berarti nanti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Kan itu. Berarti nanti 2 dikalikan x plus 1 begitu min 1 sama dengan 0 gitu. Atau nanti x plus 1 nilai mutlak x plus 1 min 3 itu sama dengan 0. Jadi ininya yang sama dengan 0 atau ininya yang sama dengan 0. Seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, ini nanti ini 2 kalikan x plus 1 begitu sama dengan kan 1.
Kalau bisa kuadratkan, dikuadratkan begitu, dikuadratkan. Jadinya kan 2 dikalikan X plus 1, nilai mutlaknya kan hilang. Kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 0. Ini kan 1 kuadrat, saya tarik ke kiri. Sama dengan 0. Kemudian kita cari solusinya ini. Ingat di sini. Seperti ini. Itu kan menentukan 2 dikalikan X plus 1 kuadrat min 1 kuadrat kan sama dengan 0. Kan begitu? Maka ingat menggunakan rumus A min B, ini A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Sama. Ini itu adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti apa? A min B. A berarti 2 dikalikan X plus 1 min B, B-nya itu min 1 dikalikan A plus B, 2 dikalikan X plus 1 plus 1 sama dengan 0. Ini itu A-nya, ini itu B-nya, ini itu A-nya, ini itu B-nya. Kan A min B, A plus B. Nah, kan begitu caranya. Kemudian kita akan proses ini. Ini kan 2x plus 2 min 1 kalikan 2x plus 2 plus 1 sama dengan 0. Lalu itu. Berarti ini nanti jadi apa? 2x plus 1 dikalikan 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini nanti diproses dengan menggunakan itu. Ini nanti kan solusi berikutnya. Ini kan berapa itu? 2x plus 1 dikalikan 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti apa? 2x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min setengah atau x-nya sama dengan min 3/2. Ya. Nih. Dari proses siapa ini? Dari proses yang ini. Nah, ya. Sekarang dari proses yang kanan. Nah ini x plus 1 min 3 sama dengan 0. Nah itu kan. Sama dengan itu. Ini nanti kan x plus 1 itu sama dengan kan 3. Kalau ini saya kuadratkan, kan ini sudah saya kuadratkan. Kalau dikuadratkan hilang. Jadinya nanti kan sama dengan x plus 1 kuadrat min 3 kuadrat kan sama dengan 0. Lagi-lagi diproses seperti ini. Nah, dengan menggunakan rumus apa? Dengan menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Hapus ini, diganti ini. Nah, sekarang proses yang kanan ini. Itu kan X plus 1 kuadrat min 3 kuadrat. Berarti kan X plus 1 min 3 A min B, ini A, ini A, ini B, ini B, begitu. Dikali A plus B, A nya kan X plus 1 plus B, B nya 3 sama dengan 0. Berarti nanti sama dengan X plus 1 min 2. X plus 1 min 3 berarti min 2, begitu. Ini X plus 4 sama dengan 0. Jadi ini diproses dengan menggunakan ini. Nah, yang terjadi apa? Akhirnya itu X min 2 dikalikan X plus 4 itu sama dengan 0. Prosesnya seperti ini. Menggunakan A kuadrat min B kuadrat. Berarti jadinya apa? Nah, jadinya kan X sama dengan 2 atau X sama dengan min 4. Ya, 2 atau min 4. Nah, inilah pembuat nolnya. Langkah 2 tadi kan menentukan pembuat nol. Setelah diproses, ternyata pembuat nolnya itu min setengah, min 3/2, 2 sama min 4. Kan begitu. Ya,
selanjutnya kita lanjutkan dari solusinya seperti apa. Ya, ini saya hapus begitu. Nah, pembuat nolnya sudah kita tentukan, min setengah, min 3/2, 2, atau X sama dengan 4. Langkah ketiga adalah minta bantuan garis bilangan. Minta bantuan garis bilangan. Siapa pembuat nolnya? Yang paling kecil adalah min 3/2. Min 3/2. Ingat, karena dia ada sama dengannya, maka ini penuh, tertutup. Min 3/2, kemudian dia adalah tertutup juga, ini min setengah, begitu. Sorry, ada kesalahan. Yang terkecil adalah min 4. Min 4. Kemudian berikutnya adalah min 3/2, begitu. Berikutnya lagi adalah min setengah, begitu. Saya agak perpanjang. Berikutnya lagi adalah 2. Nah, jadi kita sudah menentukan pembuat nol. Kemudian kita juga sudah meminta bantuan dengan garis bilangan. Langkah berikutnya adalah yang keempat, itu adalah kita harus mengetahui di mana area negatif dan di mana area positif. Jadi kita harus mengetahui di manakah area positifnya dan di manakah area negatif. Lagi-lagi, yang paling enak adalah pengujinya nol. Nolnya itu di antara min setengah sampai 2. Jadi nolnya itu di antara min setengah sampai 2. Paling enak. Dimasukkan kemana? Di pangkal persoalan. Mana pangkal ini? Dimasukkan 0, X-nya diganti 0. Berarti kalau 0 ditambah 1, 1. Nilai mutlak dari 1 itu 1. Dikuadratkan 1, dikalikan 2 berarti 2. Nah, di sini. Kemudian nilai pengujinya adalah 0. 0 ditambah 1, 1. Nilai mutlak 1, 1. Dikurangi 7. Dikalikan 7, min 7. Ditambah 3. Diproses. 2 ditambah 3, 5. Ditambah dikurangi min 7, min 2. Min 2 itu adalah bilangan negatif, maka ini negatif. Ingat, min 4, min 3/2, min setengah 2 itu analog dengan kalau ada punya garis bilangan begitu. Ini 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3 gitu, dan seterusnya. Ini 1, ini 2, dan seterusnya begitu. Bahwa min 4, min 3/2, min setengah 2 ini adalah analog dengan 0 pada garis bilangan ini. Apa dia? Pembatas antara area negatif dengan area positif. 2 ini juga begitu, analog dengan 0, berarti ini positif karena sebagai pembatas. Min setengah analog dengan 0, pembatas antara area negatif dengan area positif. Kalau di sini negatif, pasti ini positif. Nah. Kemudian min 3 juga, min 3/2 juga begitu, ini negatif, ini positif. Nah, berarti kita sudah mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Sudah mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Sudah diketahui di sini. Ya. Kemudian setelah mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif begitu, maka selanjutnya pilih area positif ataukah negatif tergantung fakta persoalan. Fakta persoalannya apa? Di sini positif atau sama dengan 0. Positif atau sama dengan 0. Positif atau sama dengan 0. Berarti yang dipilih apa? Positif. Positifnya gimana? Sini yang pertama. Nah, kemudian ada apa? Nah, ini yang mestinya. Kemudian ada apa? Nah, itulah area-area yang dipilih karena permintaannya adalah kenapa kita memilih area positif? Karena di situ pangkal persoalannya adalah 2 dikalikan nilai mutlak X plus 1 kuadrat min 7 dikalikan nilai mutlak X plus 1 plus 3 itu positif atau sama dengan 0. Ya. Kemudian
Setelah kita memilih, ternyata yang dipilih adalah area positif. Karena sesuai dengan fakta persoalan ini, maka selanjutnya menulis HP. Himpunan usaha adalah X sebagai X kurang dari min 4 ada sama dengannya, hati-hati. Atau min 3/2 kurang sama dengan X kurang sama dengan min setengah, atau X lebih dari 2, X anggota bilangan. Saya jelaskan sekarang kenapa ini menggunakan atau. Artinya begini. Hanya ini itu artinya apa? Apa sih positif itu di sini tuh? Semua nilai X yang di kirinya min 4 bisa min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Kalau dimasukkan di sini dalam kotak ini untuk menggantikan nilai X, maka di dalam kotak ini bernilai positif. Jadi dengan ini saja, artinya apa nih positif ini? Ini X, semua X yang nilainya di kirinya min 4, kalau digunakan untuk menggantikan X yang berada di dalam kotak ini, menyebabkan kotak ini bernilai positif. Jadi untuk positif atau sama dengan 0, ini saja sudah cukup. Tanpa ini. Begitu juga, ini nanti sudah cukup tanpa itu. Begitu juga, ini saja sudah memberikan, jadi X yang nilainya di kanannya 2, ini menyebabkan yang di dalam kotak ini kalau digantikan X-nya digantikan di sini akan positif. Jadi artinya kenapa ini pakai atau, ini pakai atau? Karena apa? Dengan X yang berada di kirinya 4 cukup memberikan yang di kotak ini nilai positif. Begitu juga halnya yang ini dan yang itu. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Di situ di papan tulis tertulis bahwa soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 6 dikalikan nilai mutlak X min 2 kuadrat gitu. Min 13 dikalikan X min 2 dikali min 13 dikalikan ini itu mutlak X min 2 begitu, ditambah 6 negatif. Nah, ini udah mutlak. Kita lanjut. Nah, ini langkah pertama sama dengan langkah menentukan solusi dari pertidaksamaan. Yang pertama apa? Jawab begitu. Jawab. Yang pertama itu adalah ruas kanan dijadikan bernilai 0. Nah, di sini sudah ruas kanannya sudah bernilai 0. Sehingga ini nanti 6 dikalikan nilai mutlak X min 2 kuadrat min 13 X min 2 kuadrat tidak ada kotaknya. Nah, ini negatif. Jadi langkah pertama sudah. Bahwa langkah pertama itu ruas kanan dijadikan 0. Setelah ruas kanan dijadikan 0, maka langkah kedua menentukan pembuat 0. Berarti 6 kalikan X min 2 gitu kuadrat min 13 kalikan X min 2 plus 6 sama dengan 0. Nah, itulah pembuat 0. Kita mau menentukan pembuat 0-nya. Ya. Kalau pada contoh pertama tadi saya menggunakan pemfaktoran langsung begitu. Nah, ini enggak, saya agak bedakan begitu. Mungkin tadi ada yang bingung di antara kalian dengan contoh yang pertama yang langsung. Ini sekarang menggunakan permisalan. Jadi saya misalnya nanti adalah X min 2, nilai mutlak X min 2 itu adalah A. Nilai mutlak dari X min 2 itu sama dengan A. Gitu. Maka ini jadi 6A kuadrat karena X min 2 itu A kuadrat min 13 jadikan A plus 6 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. Ini 3A begitu. Ini adalah 2A begitu sama dengan 0.
Berarti ini min 2, ini min 3. Cek. 3 dikalikan 2A, 6A kuadrat. 3A dikalikan min 3 itu adalah min 9A. Min 2 dikalikan 2 itu min 4A. Min 9A sama min 4A 13A. Min 2 dikalikan min 6A. Benar? Nah, jadinya apa? Ini berarti 3A min 2 sama dengan 0. Atau 2A min 3 sama dengan 0. Kalau ada 3A min 2 dikalikan 2A min 3 sama dengan 0, maka 3A min 2 sama dengan 0 atau 2A min 3 sama dengan 0. Tetapi bukan A yang diinginkan. Soalnya ada A. A itu sebagai jembatan untuk memudahkan pemfaktoran. Jadi kita kembalikan lagi. Sini kembalikan apa? Itu kan 3A min 2 sama dengan 0. Atau sengaja saya beri jarak, atau 2A min 3 sama dengan 0. Kita kembalikan ke asal. A tadi siapa? Permisalnya A tadi adalah nilai mutlak X min 2. Berarti nanti ini nilai mutlak X min 2 dikalikan 3 itu nanti sama dengan 2. Kan begitu. Kalau ini saya kuadratkan, dikuadratkan kedua ruas, dikuadratkan, gitu. Yang terjadi kan ini kuadrat. Nilai mutlak kalau dikuadratkan, maka nilai mutlaknya hilang. Berarti ini jadinya 3 dikalikan X min 2. Ini saya kuadratkan. Ini kalau dikuadratkan kan 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita proses di bawah. Ingat, kalau ada A min B, ini A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kan begitu. Jadinya, kalau ada 3 kalikan X min 2 dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini kuadrat itu, ini tuh A-nya. A-nya itu 3 kalikan X min 2 min B. B-nya itu adalah 2 kuadrat. Jadinya apa? Jadinya nanti 3 kalikan X min 2 A min B. B-nya 2 min 2 begitu. A plus B. A-nya nanti 3 dikalikan X min 2 plus 2. Diproses 3 dikalikan X 3X begitu. 3 dikalikan min 2 itu sama dengan min 6 begitu. Min 2 kali 3 dikalikan X itu 3X begitu. 3 dikalikan min 2 itu min 6 plus 2. Nah, ini jadinya adalah 3X min 8. Ini jadinya 3X min 6 plus 2 itu plus 4. Jadi ini adalah apa jadinya? Jadinya 3X min 8 dikali 3X plus 4 sama dengan 0. Berarti ini saya pakai atau aja yang begini. Nah, berarti ini nanti 3X min 8 sama dengan 0 atau 3X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 8/3 atau X-nya sama dengan min 4/3. Sorry, ini tadi ini min. Kan min 6 plus 26, berarti ini min. Ini min. Kenapa min? Karena 3X min 6 plus 2, berarti min 6 plus 2 min 4. Berarti ini min 4. Ini berarti min 4. Nah, jadi pembagiannya siapa ini? Sama kan? Nah, ini jadinya 4/3. Pembagiannya itu. Nah, itu sudah dikembalikan. Untuk yang kedua kan 2A min 3 sama dengan 0. 2A min 3 sama dengan 0. Sekarang 2A min 3 sama dengan 0. Dikembalikan. 2 dikalikan X gitu. Min 2. Ini kalau saya min 3. Nah gitu. Kalau ini saya kuadratkan begitu, dikuadratkan begitu. Dikuadratkan.
Ini kuadrat, nilai mutlak hilang. Berarti 2 dikalikan X min 2 dikuadratkan. Ini kan min 3 kuadrat sama dengan 0. Saya geser ke kanan. Jadinya apa? Sama ini menggunakan. Kalau ada A min B, nah ada A kuadrat ini sama dengan A min B dikalikan A plus B. Gitu. Berarti kalau ada ini 2 dikalikan X min 2 ini dikuadratkan min 3 kuadrat ya sama dengan 2 ini A ini B, berarti A min B. Hanya itu 2 kalikan X min 2 min B berarti min 3 begitu. A plus B hanya adalah 2 dikalikan X min 2 plus 3 gitu kan. Berarti sama dengan proses 2 kalikan X 2X begitu. 2 kalikan min 2 min 4 begitu min 3. 2 kalikan X 2X 2 kalikan min 2 min 4 plus 3. Berarti sama dengan 2X min 7. Ini 2X min 1 ya. Tadi prosesnya apa? Ini adalah 2X min 7 dikalikan 2X min 1 sama dengan 0. Berarti ini jadinya apa? 2X min 7 sama dengan 0 atau 2X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 7 per 2 atau X-nya sama dengan setengah. Nah, inilah pembuat 0 yang berikutnya. Ya. Minum dulu. Ya. Nah, sekarang ini saya hapus. Tadi kan sebagai jembatan yang saya hapus. Ini saya hapus, begitu. Ini juga saya hapus. Langkah 1, ruas kanan dijadikan 0 sudah. Langkah 2, bawah. Pembuat 0 sudah ketemu. Siapa dia buatnya? 8 per 3, X pangkat X sama dengan 4 per 3, X sama dengan 7 per 2, dan X sama dengan setengah. X sama dengan setengah. Berikutnya adalah kita meminta bantuan dengan ruas garis. Nah, tetapi kita harus memasukkan pembuat 0 di sini. Kita urutkan mana yang kecil, kemudian atasnya dan atasnya. Yang paling enak karena ini penyebutnya tidak sama. Yang paling enak saya jadikan penyebut 6. Itu sebetulnya kan sama dengan jadikan 6 berarti per 6. Ini kalikan 2 berarti 16. Ini itu sebetulnya kan 8 per 6. Ini itu sebetulnya adalah kalikan 3 berarti 21 per 6. Ini itu sebetulnya adalah 3 per 6. Nah, kalau sudah penyebutnya sama ini kan enak. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil 3 per 6. 3 per 6 itu setengah. Nah, ini lubang karena tidak ada sama dengannya. Setengah. Kakaknya lagi 3 per 6 berarti kakaknya 8 per 6. Berarti 4 per 3. Lubang terbuka. Kakaknya lagi berarti 16 per 6. Dia apa? 8 per 3. 8 per 3. Ya, 8 per 3. Kemudian berikutnya lagi ada ini 21 per 6. Sorry, bukan 21 per 6. Tadi kan sebagai jembatan saja. Ini berarti adalah 7 per 2. Nah, sudah langkah ketiga, kita sudah minta bantuan ruas garis. Kita minta bantuan ruas garis. Sekarang berikutnya adalah kita harus mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Jadi harus tahu di manakah area positif dan di manakah area negatif. Nah, yang paling enak dicek, diuji dengan 0. 0 itu di kirinya setengah. 0 itu di kirinya setengah. 0. Dimasukkan di mana? Di pangkal persoalan. Di pangkal persoalannya.
X diganti 0. Ini berarti nilai mutlak min 2 itu adalah 2. Dikuadratkan 4 dikalikan 6 adalah 24. Gitu kan. Kemudian kalau dimasukkan 0, nilai mutlak min 2 itu 2. 2 dikalikan min 13 itu sama dengan min 26 plus 6. Nah, ini itu adalah min berapa? 2. Kita mana? Berarti nilai sama dengan nilai 4. 4 itu adalah nilai positif. 4 itu positif. Positif. Ingat, setengah itu sebagai pembatas. Setengah itu sebagai pembatas. Seperti 0, 1, 2. Min 1, min 2 pada garis bilangan. Setengah itu kan membuat 0. Itu berfungsi analog dengan 0, batas antara negatif. Kalau ini negatif, ini positif. Berarti kalau ini positif karena batas, ini negatif. Ini juga pembatas karena membuat 0, ini positif. Maka ini negatif, maka ini positif. Jadi di situ area positifnya di kirinya setengah. Area positifnya di kirinya setengah. Area negatifnya di antara setengah sampai 4/3. Area positif berikutnya adalah antara 4/3 sampai 8/3. Sampai 8/3. Berikutnya, area berikutnya positif di atas 7/2. Nah, sehingga ini solusinya. Minta bantuan kelas garis sudah. Minta bantuan kelas garis sudah. Kemudian kita sudah mengetahui area positif dan di mana area negatif. Berikutnya nanti adalah memilih sesuai dengan fakta. Bisa hapus di jembatan saja. Memilih, dibaca ini faktanya. 6 dikalikan X min 2 kuadrat min 13 dikalikan X min 2 plus 6 negatif. Nanti yang dipilih adalah yang negatif. Makanya di awal pada video pertama saya, bacaan itu digunakan untuk memilih area mana. Kalau bacaannya di sini negatif, maka di area negatif. Nah, ini saya hapus, ini sebagai jembatan saja tadi. Untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Ini saya hapus. Setelah memilih dalam hal ini negatif, yang kita pilih area negatif karena permintaannya 6 dikalikan X min 2 min 13 dikalikan 2 plus 6 itu negatif. Maka yang saya pilih adalah yang negatif. Jadi baru kita menulis solusinya. Berarti HP-nya nanti begitu. HP-nya nanti adalah X gitu sejumlah hingga. Karena negatif berarti apa? Setengah kurang dari X kurang dari 4/3 atau 8/3 kurang dari X kurang dari 7/2. Kenapa menggunakan atau? Karena ini saja X di antara setengah sampai 4/3. Jadi kenapa pakai atau saya jelaskan lagi. Karena untuk setengah X untuk setengah sampai 4/3 kalau digunakan untuk menggantikan X yang berada di dalam kotak ini sudah negatif. Sudah negatif. Ya. Tanpa yang di sini. Begitu juga nanti dengan X di antara 8/3 sampai 7/2 tanpa ada X di sini juga ini menyebabkan negatif. Sehingga ini atau itu. Itulah solusinya. Ya, berikutnya adalah untuk apa? Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini ada 4 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Dan perlu kalian ketahui bahwa fx sama gx ini adalah fungsi linier. Jadi fungsi linier satu variabel. Fungsinya satu variabel. Dan 4 bentuk ini. Kemudian pada jenis ketiga ini, saya contohkan contoh yang pertama.
Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan nilai mutlak X plus 3 min X min 4 min 5 negatif atau sama dengan 0 untuk X kurang daripada min 3 ya, untuk X kurang dari min 3 ya. Ini kita jawab, ini penuh analisis, beda dengan contoh-contoh sebelumnya. Jawab gitu, jawab bahwa ini nanti untuk nilai mutlak X plus 3 itu akan sama dengan X plus 3 jikalau X nya itu lebih daripada min 3. Nah, kemudian akan menjadi min X min 3 jikalau X nya itu kurang daripada min 3. Nah, ini ingat kembali, putar kembali video tentang ini yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Nah, kemudian nilai mutlak dari ini 2x X min 4 itu akan menjadi X min 4 untuk X lebih dari sama dengan 4 menjadi min X plus 4 untuk X nya kurang daripada 4 ya. Ini dari definisi, dari pengembangan definisi nilai mutlak yang sudah saya jelaskan tempo dulu, yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ini penting, ini analisis. Kita disuruh menentukan himpunan dari ini kalau soalnya X kurang dari min 3. X kurang dari min 3. Nah, kita analisis sekarang. X kurang dari min 3 itu berdampak terhadap, jadi untuk X kurang daripada min 3 berdampak terhadap nilai mutlak X plus 3 juga berdampak terhadap nilai mutlak X min 4. Berdampak. Sekarang berarti berikutnya adalah berikutnya karena X kurang dari min 3, X kurang daripada min 3 berarti nilai mutlak X plus 3 ini menjadi min X min 3 karena mensyaratkan X. Itu kan syaratnya adalah X kurang daripada min 3. Ini secara geometris begitu. Secara geometris itu bisa diilustrasikan, ini itu min 3, X nya itu berada di kirinya min 3 ini. Nah, secara geometris X kurang daripada min 3 itu secara geometris seperti ini. Nah, untuk X kurang dari min 3 nanti berdampak terhadap nilai mutlak X plus 3, penggantinya nilai mutlak X plus 3 dan penggantinya nilai mutlak X min 4. Nah, ini katakanlah 1 gitu ya, katakanlah 1. Sekarang kita analisis sekarang. Karena X-nya kurang daripada min 3, maka nilai mutlak X plus 3 itu menjadi min X min 3 karena X-nya kurang dari min 3. Berarti nanti berikutnya itu adalah 2 dikalikan min X min 3 gitu. Kemudian min karena X-nya kurang daripada min 3 berarti kan X-nya itu juga kurang daripada 4. X-nya kurang daripada min 3, maka yang memberi nanti adalah itu untuk X kurang daripada 4. X kurang daripada 4 ini nanti berarti nilai mutlak X min 4, nilai mutlak X min 4 menjadi min X plus 4. Jadi min X plus 4 begitu, min 5 negatif. Sehingga nanti diperoleh ini diproses
min 2x min 6 plus x min 4 min 5 negatif. Kemudian ini diproses begitu, diproses min x min 15 negatif atau sama dengan yang ada. Ini langkah-langkahnya menyelesaikan pertidaksamaan. Apa langkah yang pertama? Langkah pertama itu jadikan ruas kanan sama dengan 0 sudah. Kemudian berikutnya nanti cari, tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya itu siapa? Berarti min x min 15 sama dengan 0. Berarti nanti x sama dengan min 15. Berikutnya buat bantuan ruas garis ini tadi. Ini itu min 15 penuh begitu. Penuh karena ini ada sama dengan begitu. Nah, setelah meminta bantuan ruas garis, kita harus menentukan area positif atau area negatif. Pengujiannya 0. 0 itu di kanannya. 0 di kanannya. 0 di kanannya min 15. Kalau ini x-nya diganti 0, 0 min 15 min. Berarti ini min, ini plus. Yang diminta apa? Negatif. Negatif. Atau sama dengan 0. Berarti di sini. Katakanlah ini 2. Dari syarat ini menghasilkan 1. Dari syarat ini kan menghasilkan 1. Kemudian dari syarat ini juga berdampak terhadap perubahan nilai mutlak x plus 3, nilai mutlak x min 4. Ternyata x plus 3-nya nilai mutlak x plus 3 menjadi min x min 3. Nilai mutlak x min 4 menjadi min x plus 4. Nah, diproses secara aljabar ketemunya ini. Sehingga dari 1 dan 2 diperoleh satunya tadi apa? Min 3 itu ke kiri syaratnya. Tapi dari hasil hitungan aljabar ini min 15 begitu, ini min 15 itu menghasilkan ke kanan. Sehingga dari 1 dan 2 itu berapa? Yang memenuhi syarat dia berada di kirinya min 3 dan dia berada di kanannya min 15. Berarti nanti HP-nya adalah X sedemikian min 15 kurang dari X kurang dari 3. Saya ulangi di sini. Ini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan nilai mutlak X plus 3 min nilai mutlak X min 4 min 5 negatif atau sama dengan 0. Negatif atau sama dengan 0 untuk X kurang daripada min 3. Ingat ini syaratnya. Untuk kurang X daripada min 3 itu maka secara geometris bisa digambarkan seperti ini. X kurang daripada min 3 berarti X-nya itu berada di kirinya min 3. Kemudian bahwa dengan syarat X kurang dari min 3 nanti akan berdampak terhadap pengganti dari nilai mutlak X plus 3 dan berdampak terhadap pengganti nilai X min 4. Jadi dari syarat ini berdampak terhadap pengganti nilai mutlak X plus 3 dan nilai mutlak X min 4. Sekarang bahwa definisi berdasarkan definisi nilai mutlak tempo dulu bab persamaan nilai mutlak ini ya satu variabel. Kalau ada nilai mutlak X plus 3 itu ada 2 nilai kemungkinan, bisa X plus 3 untuk X lebih dari sama dengan min 3, bisa jadi min X min 3 untuk X kurang daripada min 3.
Begitu juga nilai mutlak X min 4 itu ada dua nilai. Bisa jadi nilai mutlak X min 4 itu sama dengan X min 4 untuk X lebih dari sama dengan 4. Bisa jadi nilai mutlak X min 4 itu sama dengan min X min 4 untuk X kurang daripada 4. Nah, sekarang kita analisis dari syarat X kurang daripada min 3. Berarti nanti untuk X kurang dari min 3, ini X kurang dari min 3 ini, maka nilai mutlak X plus 3 menjadi min X min 3. Nah, jadi ini 2 nilai mutlak X plus 3 ini karena X-nya kurang dari min 3 menjadi min X min 3. Min X min 3. Kemudian karena X-nya kurang daripada min 3, nilai mutlak X min 4 itu pasti menjadi min X plus 4. Sehingga ini min nilai mutlak X min 4 ini menjadi min X plus 4. Nah, min 5 jadi sononya negatif. Negatif atau sama dengan 0. Negatif atau sama dengan 0. Nah, jadi ini itu berdampak. Ya tadi ini. Berikutnya kita proses. Ya. 2 dikalikan min X, min 2X, 2 dikalikan min 3 itu min 6, min X itu X, ini itu min 4, min 5. Diproses begitu, min X-nya min 5 negatif atau sama dengan 0. Ingat, ini kan bentuk pertidaksamaan, maka langkah-langkahnya menggunakan langkah-langkah pertidaksamaan. Pertama apa? Jadikan ini ruas kanan 0 sudah. Setelah itu tentukan pembuat 0 sudah. Ketemunya min 15. Kemudian kita cek mana positif, mana area negatif, mana area positif. Di kanannya min 15 itu ada 0. Kalau 0 dimasukkan sini 0 min 15 ini enggak min. Ini pembatas berarti ini plus. Yang diinginkan apa? Negatif atau sama dengan 0. Berarti yang negatif yang ditulis red. Katakanlah 2. Nah, tadi syarat tadi secara geometris seperti ini. Kemudian dengan syarat tadi berdampak terhadap ini menghasilkan proses seperti ini. Maka solusinya mana? Solusinya nanti adalah apa? Dia harus X-nya kurang daripada min 3, X-nya kurang dari min 3. Dan X-nya harus lebih besar daripada min 15. Jadi X-nya yang kurang dari min 3 dan X-nya lebih daripada min 15. Berarti X-nya nanti di antara min 15 sampai 3. Hati-hati, ini tertutup. Nah, ini tertutup. Nah, itulah solusinya. Solusi dari mana? Jika ada 2X dikalikan nilai mutlak X plus 3 min nilai mutlak X 4 min 5 negatif dengan syarat X itu kurang daripada min 3, maka hasil nanti himpunan seperti adalah min 15 kurang daripada X kurang daripada min 3. Seperti itu. Adalah contoh yang kedua dari jenis yang ketiga. Ini contoh yang kedua gitu. Di situ tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X plus 2 min 3 dikalikan nilai mutlak X min 6 plus 6 positif. Jadi ini analog dengan yang ini bentuk ini, dimana fx-nya itu 2x plus 2, kemudian gx-nya itu adalah X min 6, kemudian A-nya itu 1, kemudian B-nya itu min 3, kemudian ini kurang sebetulnya, terlewati. Ini seharusnya ya plus C positif plus C positif atau sama dengan 0. Itu nggak bisa lihat. Nah, nilai mutlak ya gitu. Jadi
bentuk ini itu analog dengan yang ini A. F ini dikalikan nilai mutlak X, D dikalikan nilai mutlak GX plus C positif. Di mana Fx-nya itu 2x plus 2, A-nya itu sama dengan 1 begitu, B-nya sama dengan min 3 begitu, GX-nya sama dengan x min 6, C-nya itu plus 1 seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah sekarang jawab gitu, dijawab bahwa ingat nilai mutlak dari 2x plus 2 itu sama dengan 2x plus 2 untuk x lebih besar sama dengan min 1. Ingat tuh di materi persamaan nilai mutlak nilai linear satu paragraf. Ini nanti akan menjadi min 2x gitu. Min 2 untuk x kurang daripada min 1. Nah, berikutnya nilai mutlak dari x min 6 begitu itu sama dengan x min 6 untuk x lebih daripada 6. Bedanya sama 6. Menjadi min x plus 6 untuk x kurang daripada 6. Nah, ini penting. Pengembangan dari definisi nilai mutlak. Berikutnya adalah ingat, kita mengolah syarat. Syaratnya itu kan min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 6. Syaratnya itu syarat. Syaratnya itu min 1 kurang daripada x kurang daripada 6. Nah, ini bisa dibentuk secara geometris, kan simbol secara aljabar. Kalau secara geometris begitu. Simbolnya ini adalah ini itu min 1 tertutup, ini itu 6. Nah, ini darahnya. Ini loh darahnya. Jadi secara geometris saat itu bisa dituliskan secara geometris seperti ini, secara aljabar seperti ini, secara geometris seperti itu. Nah, ini katakanlah 1, ini penting karena persyaratan ini. Kemudian, karena syarat ini pula, maka menyebabkan nanti berpengaruh terhadap siapa pengganti dari nilai mutlak 2x plus 2 dan siapa pengganti dari nilai mutlak x min 6. Jadi ini syarat secara pribadi diilustrasikan secara geometris. Ini nanti syarat akan berdampak terhadap nilai mutlak pengganti nilai mutlak 2x plus 2 dan nilai mutlak x min 6. Nah, sekarang ini kita akan mengalir dampak dari syarat ini terhadap pengganti dari nilai mutlak 2x plus 2 sama pengganti nilai mutlak x min 6. Ya. Perhatikan di sini. Nah, untuk x lebih dari min 1, untuk x lebih dari min 1, ya berarti kan ini untuk x lebih dari min 1. Maka nilai mutlak 2x plus 2 menjadi 2x plus 2. Jadi nilai mutlak 2x plus 2 itu menjadi 2x plus 2. Sehingga jadi ini menjadi 2x plus 2 min, karena ini min 3. Untuk x kurang daripada 6, ini x itu kan kurang daripada 6, lebih daripada min 1. Untuk x kurang dari 6. Untuk x kurang dari 6, maka nilai mutlak x min 6 itu menjadi min x plus 6. Nah, plus 6 itu positif di situ. Nah, perhatikan sekarang. Kita proses begitu 2x plus 2 plus 3x min ini adalah 18 plus 6 positif. 2x plus 2 plus 3x min 18 plus 6 positif. Kita proses. Ini sama ini tuh 5x. 2 sama 8 itu adalah 8.
min 18 berarti min 10. Nah, itu positif. Nah, ingat. Yang terakhir ini setelah dianalisis bentuk ini adalah bentuk ketidaksamaan. Nah, sudah saya contohkan di video 1. Langkah-langkahnya ya seperti pada video pertama saya. Apa yang pertama? Mencari pembuat 0. Pembuat 0-nya berarti 5x min 10 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 10. X-nya sama dengan 2. Ini pembuat 0-nya. Sama prosesnya. Karena menemukan ketidaksamaan. Kemudian setelah menemukan minta bantuan luas garis. Nah, ini itu 2. Nah, tidak ada sama dengannya, berarti ini terbuka. Nah, ingat 2. Nolnya itu berada di kirinya 2. Nolnya itu berada di kirinya 2. Kalau dimasukkan 0 di sini, 0 min 10. X diganti 0 berarti min 10. Berarti min. Ini plus. Nah, karena 2 ini sebagai pembatas. Nah, yang diinginkan apa? 5x. Nah, 5x min 10 positif. Berarti yang positif. Nah, katakanlah ini adalah 2. Sekarang gabungan dari 1 dan 2 akan diperoleh. Satunya tadi min 1 sampai 6. Nah, begitu, min 1 sampai 6. Duanya, yang kedua ini 2 begitu. Nah, gitu kan? Berarti dia di antara min 1 sampai 6, di antara min 1 sampai 6, dan dia lebih dari 2. Berarti kan ini. Siapa dia? Berarti HP-nya nanti adalah gitu X sedemikian hingga 2. Ini sama dengannya tidak ikut, sama dengannya min 1-nya kan tidak ikut. Nah, 2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, saya ulangi di sini. Saya ulangi, penting di sini. Penting. Bahwa yang pertama ini syarat secara pribadi. Syaratnya apa tadi sih? Syaratnya adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari mana? Ini syarat pribadi. Nah, min 1 kurang daripada X kurang daripada 6. Syarat secara pribadi, maka ini secara aljabar, maka bisa dilihat secara geometris seperti ini. Nah, ini sama makan 1 sama dengan 1. Itu adalah 1. Kemudian sekarang ini syarat ini berdampak pada pengganti nilai mutlak 2x+2 dan juga berdampak terhadap nilai mutlak X6. Ini tadi syarat pribadi, dipandang secara pribadi. Sekarang ini yang kedua ini yang kata ini dampak dari syarat terhadap persamaan ini. Maka dampak dari syarat ini akan berdampak terhadap siapa pengganti nilai mutlak 2x+2 dan siapa pengganti dari nilai mutlak X-6. Kita analisis. Untuk X lebih daripada min 1, ini kan X lebih daripada min 1. Untuk X lebih dari sama dengan min 1, nilai mutlak 2x+2, nilai mutlak 2x+2 akan menjadi 2x+2. Jadi nilai mutlak 2x+2 menjadi 2x+2. Kemudian untuk X kurang daripada 6, ini kan X kurang daripada 6. Untuk X kurang dari 6, nilai mutlak X-6, nilai mutlak X-6 itu menjadi min X+6. Jadi nilai mutlak X-6 menjadi min X+6. Kenapa min 3? Karena dari persoalan. Kenapa ini ada 6? Karena ada dari persoalan. Gitu kan? Dari persoalan. Kemudian kita proses 2x plus 2 plus 3x. Ini min 18 plus 6. Plus 6. Positif. Kita proses 2x dengan 3x itu 5x. 2 min 18 plus 6 itu min 10. Positif. Nah ini selanjutnya
kita menggunakan aturan atau langkah-langkah cara menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama apa? Ruas kanan dijadikan bernilai 0. Ini sudah, ruas kanan sudah dijadikan bernilai 0. Kemudian kalau sudah ruas kanan sudah dijadikan sama dengan 0, maka mencari pembuat 0. Baik 5x min 10 sama dengan 0, baik 5x sama dengan 10, x sama dengan 2. Berarti pembuat 0-nya ini x sama dengan 2. Kemudian meminta bantuan garis bilangan. Ini 2. Di kirinya 2 itu ada 0. Kalau dimasukkan ini 0 min 10 min. Karena ini pembatas plus. Yang diinginkan apa? 5x min 10 positif. Berarti yang dipilih positif. Inilah dampak hasil akhir dari syarat ini. Dampak. Ini dampak akhir dari syarat ini adalah ini. Kalau ini bentuk geometris secara pribadi dari syarat. Ini pribadi dari syarat. Ini hasil akhir dari dampak syarat ini terhadap pertidaksamaan ini. Sehingga harus memenuhi syarat dan harus memenuhi dampak dari syarat itu. Syarat min 1 sampai 6, min 1 sampai 6. Kemudian dampak dari syarat tadi lebih x lebih daripada 2, berarti ke kanan. Jadi yang diinginkan itu di antara min 1 sampai 6 dan lebih dari 2, bentuknya ini. Ya, secara simbol geometris seperti ini. Itulah solusinya. Ya. Ya, yang terakhir dari pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Jadi yang terakhir ya. Yang terakhir dari pembahasan nilai mutlak ini ada latihan soal. Bagaimanapun resep agar kalian nanti mahir dalam mengerjakan soal matematika adalah karena berlatih dan berlatih dan berlatih, sehingga nanti kalian akan terampil mengerjakan persoalan matematika. Ya, agar nanti kalian terampil dan selalu berlatih seperti ini. Tentukan himpunan tulisan dari ini. Ya, kerjakan. Nanti ketika kalian sudah mengerjakan dan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menyelesaikan, apabila nanti ada kendala maka silakan hubungi saya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan bagaimana cara menyelesaikan latihan soal seperti ini. Tetapi harus kalian coba dulu secara maksimal, harus optimal mungkin, semaksimal mungkin kamu menyelesaikan ini tanpa bantuan orang lain. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.